Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harsulki dari Batempoi. Video ini saya akan membahas tentang permasalahan perundungan terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Di balik suasana sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak tumbuh, belajar, dan merasa aman, ada salah satu masalah yang terus menghantui dunia pendidikan Indonesia, yaitu perundungan. Masalah yang tampak sederhana di permukaan, namun menyimpan konsekuensi panjang pada masa depan peserta didik. Di video ini kita akan membahas dan melihat lebih dalam apa penyebab perundungan, dari apa yang dapat menjelaskan perilaku ini, dan apa solusi kreatif yang dapat kita lakukan agar sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi peserta didik. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Segmen pertama, potret nyata perundungan atau bullying. Bayangkan, seorang siswa bernama Rizky. Setiap hari ia datang ke sekolah dengan ragu, karena ia tahu akan ada ejekan yang menantinya atau menunggunya. Entah wajahnya, suaranya, nilai rapornya, atau sekadar hal-hal kecil yang tidak pernah benar di mata teman-temannya. Cerita Rizky ini bukan cerita fiksi. Berbagai survei nasional menunjukkan bahwa lebih dari seperempat siswa Indonesia pernah mengalami perundungan, baik fisik, verbal, sosial, maupun digital. Perundungan bukan hanya menghancurkan rasa percaya diri, tetapi juga menurunkan prestasi akademik, menciptakan trauma jangka panjang, bahkan membuat anak enggan datang ke sekolah. Segmen kedua, penyebab perundungan atau bullying. Mengapa sih perundungan atau bullying ini bisa terjadi dan bertahan begitu lama di lingkungan pendidikan atau dengan kata lain sekolah? Poin pertama, normalisasi kekerasan dalam budaya sosial. Kadang perundungan dianggap sebagai candaan, uji mental, dan tradisi senioritas. Ketika kekerasan kecil dianggap wajar, kekerasan besar tumbuh tanpa kontrol. Kedua, lingkungan sosial yang minim pengawasan dan empati. Guru seringkali fokus pada akademik, sementara interaksi antar siswa tidak sepenuhnya terpantau. Di area tertentu, pojok tangga, kamar mandi, halaman belakang, perundungan mudah muncul dan menjadi saksi bisu bagi korban. Yang ketiga, faktor keluarga. Anak yang terbiasa melihat kekerasan di rumah seringkali meniru pola tersebut di sekolah. Sebaliknya, anak yang menerima pola asuh otoriter atau penuh tekanan bisa melampiaskan frustasi lewat bullying atau perundungan, atau merundung temannya sendiri. Kemudian, yang keempat, dinamika status sosial. Perbedaan ekonomi, penampilan fisik, kecakapan sosial hingga prestasi akademik sering menjadi alasan siswa menjadi target. Yang kelima, pengaruh media dan digital. Konten yang menormalisasi hinaan, komentar negatif, atau roasting, atau mengejek juga, membuat siswa merasa perilaku itu lucu dan bisa ditiru. Ditambah cyberbullying akibat dari perkembangan teknologi, membuat pelaku lebih berani karena merasa anonim, karena bisa membuat akun yang tidak bisa dikenali. Segmen ketiga, teori-teori yang mendukung analisis. Untuk memahami perundungan secara lebih ilmiah atau berdasarkan data dan fakta, beberapa teori psikologi dapat menjelaskan akar perilaku tersebut. Yang pertama, teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, manusia belajar melalui observasi dan imitasi. Jika seorang anak sering melihat kekerasan di rumah, di media, atau sekolah, maka ia bisa menirunya karena menganggap kekerasan adalah cara efektif untuk mendapat perhatian atau kekuasaan. Kemudian teori kebutuhan akan kekuasaan oleh David McClelland menjelaskan bahwa sebagian orang memiliki kebutuhan kuat akan dominasi. Di lingkungan sekolah, kebutuhan ini bisa muncul dalam bentuk mengintimidasi orang lain untuk menunjukkan kontrol atau kekuasaan. Kemudian teori ekologi oleh Bronfenbrenner. Bronfenbrenner menyatakan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh banyak sistem
yakni keluarga, teman sebaya, sekolah, media, hingga budaya. Artinya, perundungan tidak lahir dari satu faktor, tapi dari interaksi kompleks berbagai lingkungan. Kemudian yang keempat, teori labeling. Jika seorang siswa dicap nakal, cengeng, atau bodoh, label itu bisa membentuk cara lingkungan memperlakukannya, bahkan membuat korban menjadi target perundungan berulang. Segmen keempat, solusi kreatif dan terintegrasi. Apa yang kita bisa lakukan terhadap masalah-masalah perundungan itu? Solusi klasik seperti hukuman saja mungkin tidak cukup. Kita membutuhkan pendekatan baru yang kreatif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Yang pertama, program sekolah empati. Bukan sekadar sosialisasi anti-bullying, tapi kurikulum mingguan yang melibatkan latihan mengenali emosi diri, permainan peran tentang perspektif orang lain, simulasi konflik dan penyelesaiannya, sesi refleksi kelas tentang hubungan sosial. Empati terbukti menjadi penghambat utama perilaku perundungan. Kedua, peer guardian system. Setiap siswa baru ditemani teman penjaga, siswa senior yang telah mendapat pelatihan moderasi konflik. Pendamping sebaya lebih mudah diakses dan terasa lebih aman bagi korban. Ketiga, zona aman digital. Sekolah bekerja sama dengan komunitas digital untuk membuat ruang laporan cyberbullying anonim, mengadakan tantangan konten positif, membuat video kampanye anti perundungan hasil karya siswa. Ketika siswa menjadi kreator, bukan hanya konsumen, budaya digital pun ikut berubah. Keempat, restoratif justice untuk kasus ringan. Alih-alih menghukum, pendekatan ini mempertemukan pelaku dan korban dalam sesi mediasi yang difasilitasi konselor. Pelaku belajar memahami dampak perbuatannya, korban mendapat ruang aman untuk berbicara dan hubungan bisa dipulihkan. Kelima, pelatihan guru sebagai emotional first responders. Guru diberi pelatihan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal bullying atau perundungan, mengelola konflik dengan pendekatan trauma informat. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan yang aman dan setara dengan siswa. Jadi guru di sini bukan sekadar pendidik, tetapi juga penjaga ekosistem emosional di kelas yang menjaga hubungan emosional antar siswa. Yang kelima, ruang kreatif anti-bullying. Sekolah menyediakan seni tempat siswa untuk bisa mengekspresikan pengalaman atau pesan anti perundungan melalui mural, puisi, vlog, poster digital, dan instalasi mini. Ketika pesan anti kekerasan dibuat oleh siswa sendiri, dampaknya lebih kuat karena langsung dari siswanya sendiri yang menyampaikan curahan hatinya melalui poin yang telah saya jelaskan tadi. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai masalah perundungan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Yang dimana pesan moral yang bisa kita petik dari pembahasan ini yaitu perundungan bukan sekadar masalah perilaku. Ia adalah cerminan ekosistem pendidikan kita tentang bagaimana kita mengajarkan kekuatan, empati, dan kemanusiaan. Dengan memahami penyebabnya, melihat teori pendukungnya, dan menggunakan solusi kreatif yang berorientasi masa depan, kita bisa menciptakan sekolah yang bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat setiap anak merasa aman, diterima, dan dihargai. Saya atas nama Andi Harsiculkid dari Patempoi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.